Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Kita lanjut lagi pembelajaran kita dengan mata pelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita juga masih bertemu di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, dengan muatan mapel kita tadi adalah Bahasa Indonesia. Ya, les kedua. KD 33 dan KD 43. KD 33-nya adalah menggali informasi penting dari buku terkait dengan ciri dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Ini intinya nak ya, kata baku dan tidak baku. KD 43 memaparkan informasi penting dari buku terkait dengan ciri dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita nanti di akhir pembelajaran ini? Yaitu setelah berdiskusi, mengamati, dan membaca teks, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran terkait dengan ciri dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Bersama dengan saya, Bapak J. Saragi. Nah, ini dia kata baku dan tidak baku. Sebelum kita memasuki contoh kata baku dan tidak baku, kamu harus mengerti dulu nak, apa itu kata baku dan tidak baku. Apa definisinya? Nah, kata baku itu adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku ini juga merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar dan bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, suatu kata dianggap baku apabila kata bakunya sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan sudah sesuai dengan penggunaan atau penulisan yang bersifat resmi maupun dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Nah, itulah nak dia kata baku. Nah, kata tidak baku apa nak? Nah, kata tidak baku itu adalah kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, dalam percakapan sehari-hari sering kita menggunakan kata-kata yang tidak baku. Nah, apa yang mempengaruhi kata-kata baku itu bisa terucap dalam kehidupan sehari-hari? Ini dia. Menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Yang ketiga, yang menggunakan bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Yang keempat, orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Oke lah, kita lanjut. Kita masuk ke ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Kata baku adalah bahasa percakapan. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Yang kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Itu dia ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Kalau begitu, apa fungsinya? Fungsi daripada kata baku ini nak, sebagai pemersatu. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Yang ketiga adalah pembawa kewibawaan. Nah, kita lihat contoh-contoh kata baku dan tidak baku dari video yang Pak Guru buat ini. Lihat contoh kata baku: aktif, pasif, apotek, efektif,
nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, daftar. Itu dia nak ya. Ini adalah semuanya contoh kata baku. Jika kita buat ke dalam kalimatnya seperti ini. Misalnya, pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Ini kalimatnya ini baku. Dia sudah menggunakan kata baku sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kita lihat contoh kata tidak baku. Contohnya kan, aktif, pasif, efektif. Berbeda dia dengan yang di atasnya ya. Yang di atas aktif, huruf F. Kalau kata tidak bakunya aktif, huruf P. Pasifnya juga begitu, efektifnya juga begitu. Kata tidak baku lainnya, karena, foto, bis, objek, teknik, nasihat, biosfer. Nah, berbeda karena kita perhatikan dulu ya, perhatikan. Aktif dengan aktif, pasif dengan pasif, efektif dengan efektif, karena, foto, bus, bis. Kita mengerti maksudnya itu adalah baku atau tidak baku. Tapi kita sering ucapkan dalam percakapan sehari-hari, kita sering menggunakan bahasa dengan menggunakan kata yang tidak baku. Ada lagi contoh lain yang mau Pak Guru kasih tahu sama kamu. Misalnya dia kena cuman. Cuman itu tidak baku. Kata bakunya adalah cuma. Nah, ada lagi jadwal. Menulisnya jadwal. Itu tidak baku. Yang bakunya adalah jadwal. Ada lagi satu lagi yang terakhir kata tidak baku, gubuk. Terakhir dia huruf G dibuatnya. Ya, huruf G dibuatnya nak ya. Yang bakunya gubuk, terakhirnya huruf K. Itu dia. Oke nah, sekian penjelasan Pak Guru mengenai kata baku dan tidak baku ini bersama saya dengan Pak Saragi. Sekian dan terima kasih.